Ya, kita akan ulas kembali kegiatan para pasangan calon yang berlangsung hari Jumat kemarin. Nah, ini pada Jumat malam calon gubernur nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menemui jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Agus menyebut dirinya dan juga jajaran PWNU DKI berdialog mengenai harapan warga Jakarta ke depannya. Agus percaya bahwa ulama dan juga umaro merupakan panutan warga Jakarta yang mampu menghadirkan solusi bagi permasalahan yang ada di Jakarta dan juga menjadi panutan yang baik. Agus merasa mendapatkan dukungan moral yang kuat sehingga ia semakin yakin menghadapi Pilkada Februari mendatang. Sebagai cindera mata, Agus mendapat sejumlah buku. Sementara itu, di lapangan Blok S, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setia Novanto menghadiri acara Bersyukur Jakarta sebagai bagian dari kampanye Ahok Jarot. Ahok berkampanye tentang ruang publik terbuka ramah anak RPTRA yang dibutuhkan warga. Ahok juga memaparkan program Kartu Jakarta Pintar dan juga Jakarta Sehat. Kita bergeser ke pasangan nomor urut 3. Di sela-sela kegiatan menghadiri acara organisasi kepemudaan, Sandiaga Uno menyatakan kejadian yang menimpa para pedagang pasar Senen diharapkan tidak akan terjadi lagi pada era kepemimpinan Anies Sandi nantinya. Sandiaga Uno berharap ada audit terhadap infrastruktur pasar dan pelatihan untuk pedagang menghadapi ancaman kebakaran secara rutin. Dan untuk info terkini aktivitas pasangan calon gubernur Jakarta, kita terhubung dengan Desi Aritonang, Gita Miningrum dan juga Nur Aspasia. Langsung saja kita sapa Desi Aritonang terlebih dahulu. Desi, apa kegiatan yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 ini sudah mendekati Pilkada DKI Jakarta bulan Februari nanti? Anda bisa jelaskan? Iya, Iqbal, untuk hari ini Sabtu 21 Januari 2017, agenda calon gubernur dari Agus dan Silvi, pasangan nomor urut 1, akan dimulai pada siang hari nanti, tepatnya pukul 2 siang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta. Di mana acara pertama nanti akan menghadiri apel siaga relawan kampanye anti kecurangan untuk menjaga Agus Silvi. Nantinya pada apel ini akan dihadiri oleh sekitar 10.000 relawan Agus Silvi, di mana Agus Yudhoyono akan memberikan instruksi untuk mencegah adanya kecurangan pada hari pencoblosan atau hari pencoblosan di tanggal 15 Februari mendatang. Di tempat pemungutan suara di sejumlah TPS nanti akan ada sekitar 10.000 relawan yang ditempatkan untuk menjaga jalannya pencoblosan dan juga lebih menjaga kehati-hatian dan mencegah kecurangan dari setiap kegiatan pencoblosan yang ada pada tanggal 15 Februari. Dan untuk puncak kegiatan pada hari ini, Iqbal, perayaan Natal Nusantara Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti di JCC Senayan akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di mana di sela-sela perayaan Natal ini akan menjadi rapat akbar untuk memperteguh para kader, para pengurus Partai Demokrat dan juga relawan dalam rangka pemenangan Agus Silvi di Pilkada 2017 mendatang. Dan di mana kalau kita mengacu pada rapat konsolidasi nasional pada 20 Maret di Surabaya, Ketua Umum Partai Demokrat pernah menyampaikan dan menargetkan bahwa pada Pilkada serentak 2017 ini menargetkan partainya bisa menang sekitar 35% dari 102 wilayah Pilkada serentak 15 Februari nanti. Dan target ini naik 5% dibandingkan Pilkada serentak pada tahun 2015 lalu yang hanya menang sekitar 30%. SBY juga menyampaikan tak hanya menang, ia menginginkan kadernya yang terpilih nanti menjadi kepala daerah bisa menjadi pemimpin yang cakap dan juga menggerakkan roda pemerintahan. Dan juga bisa melakukan menjaga akuntabilitas dari setiap keuangan daerah, juga menjaga agar tidak melakukan penyimpangan dari setiap keuangan negara. Iqbal. Baik, terima kasih Desi Aritonang. Sepertinya tidak ada hari libur untuk pasangan nomor urut 1. Selanjutnya kita beralih ke pasangan nomor urut 2. Sudah ada Gita Miningrum di sana. Gitami, apakah sama seperti pasangan nomor urut 1 tetap bergerilya begitu di hari Sabtu pagi ataupun siang hari ini?
Iya Iqbal, untuk hari Sabtu ini pasangan nomor urut 2 seperti biasa pada hari Sabtu meskipun akhir pekan mereka tetap meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas belusukan. Namun pada hari ini terutama untuk yang pertama dari calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, pada hari Sabtu memang beliau selalu menggunakan hari Sabtu untuk menghadiri undangan-undangan seperti perkawinan ataupun juga hitanan dari warga DKI Jakarta. Sementara untuk agenda belusukan biasanya akan dikosongkan pada hari Sabtu. Namun berbeda halnya dengan pada hari ini dari calon wakil gubernur petahana yaitu Jarod Saiful Hidayat. Selain memiliki agenda belusukan, selain menghadiri acara hitanan, beliau juga memiliki agenda untuk melakukan belusukan di sejumlah wilayah. Di antaranya nanti akan berlangsung pada pukul 13, akan bersilaturahmi dengan warga di sana. Di antaranya di wilayah Jakarta Barat pada pukul 13 dan juga nanti pada pukul 14 masih di wilayah yang sama Jakarta Barat namun di kelurahan yang berbeda, yaitu di pukul 13 nanti akan bertemu dengan warga di wilayah Cengkareng Indah, sementara untuk pukul 14 nanti akan bertemu dengan warga di Kelurahan Kapuk. Nah, seperti biasanya nantinya pada silaturahmi pada saat mereka melakukan belusukan, biasanya Jarod Saiful Hidayat maupun juga Basuki Cahayapurnama selalu menekankan program maupun visi misi mereka untuk menjadi ataupun juga menjabat kembali menjadi gubernur dan juga wakil gubernur di DKI Jakarta. Program-program andalan mereka yaitu satu, ya terkait dengan selalu menjadi program andalan mereka adalah di mana otak dan juga perut dan juga dompet yang penuh. Itulah hal yang selalu ditekankan kepada warga saat mereka selalu melakukan belusukan. Iqbal. Terima kasih Gitami Ningrum atas informasinya. Selanjutnya kita bergeser kembali ke Nur Aspasia. Di sana sudah ada Nur Aspasia tentunya untuk melaporkan informasi terkini terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3. Apa agenda dan juga mungkin ada trik khusus di hari ini yang dilakukan oleh Anies dan juga Sandi? Nur Aspasia. Ya, selamat siang Iqbal. Hari ini pasangan calon gubernur nomor urut 3, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno melakukan giat kampanye di Kepulauan Seribu. Hari ini Sandiaga melakukan atau meresmikan sebuah kegiatan Jakarta Berenang. Adapun sejumlah pesan atau kegiatan atau program yang ditekankan dalam giat kampanyenya hari ini ada tiga program utama begitu. Yang pertama ini terkait dengan pelestarian ekosistem bahari. Kalau kita lihat bahwa jika Anies pada bulan Desember lalu juga sempat mendatangi Kepulauan Seribu, ada kegiatan kampanye yang dilakukan ini secara estafet begitu, baik dari Anies maupun Sandi. Mereka ingin seolah menunjukkan ataupun ada komitmen mencintai lingkungan, sebagaimana kita ketahui ada kebijakan penolakan reklamasi di Teluk DKI Jakarta. Jadi hari ini juga ada bagaimana kemudian cara atau mengajak masyarakat ibu kota untuk mencintai ekosistem bahari. Yang kedua ini masih terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang mengatakan bahwa program ini diamankan oleh Kecamatan One Center Entrepreneurship atau merupakan salah satu program primadona dari Anies dan Sandi yakni OKOC, bagaimana mereka bisa meyakinkan bahwa akan tercipta 200.000 wirausahawan muda di DKI Jakarta dan tentunya akan menuntaskan dua masalah sekaligus, yang pertama pengangguran, yang kedua juga kemiskinan. Dan yang terakhir ini meningkatkan bagaimana wisata bahari di DKI Jakarta ini bisa kembali terstimulan. Hal ini juga dikatakan oleh calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta ini mampu distimulus ataupun dirangsang terutama dari wisata bahari yang sedianya oleh Pemprov Petahana saat ini sering kali dilupakan menurut saya. Dan kegiatan kampanye akan dilakukan hingga sore hari nanti. Sandiaga akan kembali ke Jakarta pada sore hari nanti dan melakukan giat kampanye esok hari di sejumlah zona di DKI Jakarta. Iqbal. Baik, Nur Aspasia, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya juga sudah ada Desi Aritonang dan juga Gitami Ningrum yang membahas tentang kegiatan yang dilakukan oleh para pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.